tanggal 10 Januari 2021. Nah, sekarang kan udah tahun baru. Karena itu kakak mau tanya dulu sama adik-adik semua. Di sini siapa yang hari ini merasa bahagia? Saya. Nah, kalau kita semua udah merasa bahagia, berarti udah waktunya untuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Ayo nyanyi bareng kakak, kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Bapak yang baik, pada hari ini anak-anak Tuhan berkumpul Bapak di rumah mereka masing-masing untuk mengikuti ibadah online yang kami laksanakan hari ini. Kiranya Engkaulah Bapak yang hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, agar kiranya ibadah ini dapat menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah agar kiranya sukacita dalam hati anak-anak sekolah minggu semakin bertambah setiap harinya Bapak, meskipun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang berkati ibadah kami agar dapat menjadi ibadah yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama bangkit berdiri ya. Dengan semangat kita bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Karena kasih-Mu padaku, Kau
Nah, sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil dari Tita yang kedua. Kita sama-sama sebutkannya ya adik-adik. Sudah siap? 1, 2, 3. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. KASIH. Kasih itu sabar, tidak suka marah, dan sayang kepada teman. Kita nyanyikan ya adik-adik. Kita masuk pada pembacaan epistel pada minggu ini diambil dari kitab Markus 1 ayat yang keempat sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Nah, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, nanti kita membacanya secara responsorial atau bergantian. Kakak membaca ayat yang keempat, nanti kakak Okta sama Kak Epi bersama adik-adik di rumah membaca ayat yang kelima dan seterusnya. Baiklah, kita memulai pembacaan epistelnya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ayat yang ke-8, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Untuk ayat yang ke-11 kita sama-sama membacanya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan ini, "Dengar Dia panggil nama saya." Dengar Dia panggil nama
kita akan tetap mengadakan ibadah online seperti biasa. Jangan lupa untuk tetap mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Dan jangan lupa juga untuk mendokumentasikan saat kalian mengikuti ibadah online. Dan kirimkan dokumentasi tersebut ke grup Natoras. Yang kedua, untuk tugas anak sekolah minggu, untuk orang kecil bisa dilihat di sebelah sini. Orang sedang bisa dilihat di sebelah sini. Dan untuk orang besar bisa dilihat di atas ini. Itu saja warta sekolah minggu untuk kita minggu ini. Shalom. Adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, duduk yang rapi dan disiapkan Alkitabnya ya. Selama baca firman Tuhan dan dengar firman Tuhan, jangan ada yang berisik. Oleh karena itu, kita nyanyi dulu yuk lagu pujian Kubuka Alkitab. Kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami terima sampai saat ini. Kami dalam keadaan sehat, di dalam menjalani kehidupan hingga pada awal tahun 2021 ini. Kami berterima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah ini. Kiranya apa yang kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan firman, terangi hati dan pikiran kami, terutama hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan yang berbicara dan anak-anak-Mu dapat mendengar, bahkan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam anak sekolah minggu HKBP Sukamaju. Kita bertemu kembali di ibadah online di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Sukamaju. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat anak-anak kami semuanya.
Semoga Tuhan memberkati tahun ini menjadi tahun sukacita bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu tanggal 10 Januari 2021 yaitu Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara dan anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan ini menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Itu dapat kita lihat dari surat Paulus ini kepada jemaat Filipi, di mana jemaat Filipi bersukacita. Paulus memperlihatkan bagaimana sukacita dan rasa syukurnya kepada Tuhan melihat perkembangan Injil di jemaat Filipi pada waktu itu, di mana jemaat Filipi berkembang baik di dalam jumlah yang percaya kepada Tuhan, namun hendaknya disempurnakan, bertambah kualitas atau mutu dari keimanan Filipi. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan sebagaimana di ayat 2, supaya sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan satu tujuan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat sehati sepikir, satu jiwa, dan satu tujuan? Itu bukan berarti bahwa kita ini sama secara lahiriah atau secara fisik. Mungkin ada yang penyabar, ada yang
suka cepat-cepat mengambil suatu keputusan, ada yang lincah, ada yang lambat, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi semuanya perbedaan-perbedaan itu harus mengarah kepada satu keyakinan, satu kepercayaan yang saling menopang, bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan secara pribadi-pribadi harus sesuai dan seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami tidak boleh hanya mencari kepentingan sendiri, yang menyenangkan sendiri sementara orang lain bersedih, yang mencari supaya dipuji, supaya dipuja orang lain, tetapi orang lain terhina. Bahkan ada di antara orang itu yang menganggap dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, dan hal-hal yang berlebih, yang dikatakan lebih dari orang lain. Namun semuanya itu harus dapat kita manfaatkan demi kepentingan bersama. Jadi tidak boleh anak-anak hanya mementingkan diri sendiri. Tidak boleh anak-anak supaya dipuji-puji orang bahwa dia hebat, bahwa dia pintar. Tidak boleh anak-anak menganggap yang lain lebih rendah. Tetapi semuanya itu harus mengarah kepada satu keutuhan untuk meyakini dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, cermin kita, dasar kita dalam menjalani kehidupan ini supaya bertumbuh dalam fisik, bertumbuh dalam keimanan, mengarah kepada yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus diperhatikan kepentingan orang lain. Kalau sudah anak-anak Tuhan dapat melakukan turut memperhatikan kepentingan orang lain, nah disinilah nanti bagaimana perlakuan, bagaimana tindakan orang-orang yang memperhatikan orang lain, ya pengasih, memberi bantuan kepada orang lain, dan hal-hal yang bersifat positif supaya orang lain juga merasa bersatu, merasa kuat untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami sekolah minggu, kita harus dapat bersukacita apapun yang kita hadapi, terutama anak-anak kan di situasi pandemi ini di rumah terus. Mungkin pergaulan dengan kawan-kawan
jadi terbatas. Tetapi Amang mengajak anak-anak jangan sampai luntur kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam situasi di rumah pun dengan menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua itu sudah menggambarkan bahwa kamu adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita akan semakin, bagi yang sudah dapat membaca, seharusnya lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab, banyak waktu membantu orang tua untuk meringankan beban orang tua. Itu juga sudah cerminan orang percaya. Biarpun di situasi pandemi, jangan surut keimanan anak-anak kami atau jemaat HKBP Sukamaju. Kita harus semangat, kita harus bersukacita apapun tantangan yang kita hadapi, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup orang percaya, hidup yang meyakini dan mencerminkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi anak-anak kami sekolah minggu, dan semangat terus. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan kalau Tuhan menyapa kami supaya kami tetap bersukacita di dalam segala hal. Dan itu yang kita ingin, yang Tuhan inginkan dari anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ingatkan dan berikan kepada kami pengertian supaya kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum. Dengan kami wujudkannya hal yang demikian, kami tetap bersukacita dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami dan awali kami dengan sukacita untuk menjalani tahun 2021 ini. Apa yang kami cita-citakan dan kami inginkan, Tuhan campur tangan sehingga kami dapat menerima berkat, mengabulkannya. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami di dunia ini, supaya kami layak menerima firman-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus, walaupun kita sudah dewasa. Bener Kak? Iya. Iya, dan Tuhan Yesus menyayangi kita seperti anaknya sendiri. Untuk itu kita angkat pujian, Aku Disayang Tuhan. Sayang
ibadah pada hari ini kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.